Ini ada contoh kasus HP 110. Ini masalahnya mati total, atau bahasa teknisi atau bahasa kita adalah short. Short itu seperti apa? Nih, ketika colokan PSU ini saya tancapkan ke jack adaptornya. Nah, kita perhatikan di ini PSU posisi 19,5. Nah, ketika ini saya pasang ini, nah lihat posisi, perhatikan posisi 19 volt itu berubah drop. Saya colok ya. Nah, ini berubah jadi 0,7, kemudian ampere tinggi. Itu artinya posisi mainboard ini mengalami short. Nah, short itu terhubungnya kutub positif dan kutub negatif. Oke, kita praktekkan bagaimana cara mencari komponen yang short di mainboard ini. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan, kita urut dulu jalurnya. Ini kan tadi jalur reject dari jack yang adaptor yang dari PSU ini. Jadi kita urut dari sini. Awal mulanya tegangan 19 volt masuk itu dari sini. Nah, ini jalur ini kita harus urut di semua jalur 19 volt. Artinya kita sudah mengkondisikan bahwa yang masalah ini adalah jalur 19 volt. Jadi tidak perlu kita melakukan pemeriksaan di jalur-jalur lain, karena jalur 19 voltnya saja, jalur main powernya saja sudah bermasalah. Di pembacaan skema sudah dijelaskan bagaimana tegangan itu bergerak, ngalir. Nah, kita di sini tinggal mempraktekkannya saja. Kita coba ukur. Kita gunakan alat ukurnya. Kelihatan nggak ya? Nah, saya balik saja gini. Nah, kita gunakan dioda mode. Pastikan ground berada di probe hitam berada di ground seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran pada titik jalur 19 volt dimulai dari titik awalnya. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan mana yang ground, mana yang positif, karena tidak nampak kecuali menggunakan probe. Nah, itu biasanya ada merah dan hitam. Nah, di jalur ini ternyata di jalur positifnya belum terkontaminasi oleh jalur yang short ini. Jadi kemungkinan jalur yang short ini berada setelah feed ADP. Feed ADP, semoga masih ingat feed ADP itu apa. Teman-teman bisa langsung lihat skemanya. Ini kebetulan saya sudah bisa menebak kemungkinannya. Nah, ini skemanya, coba cek. Kemudian sudah ada ya skemanya ini. Edwards I HPC XS. Nah, ini Edwards I HPC XS. Coba buka, kemudian perhatikan langsung ke jalur jack adaptor. Setelah dari jack adaptor biasanya masuk melewati dioda dan masuk ke feed ADP.
Sekarang kita cari fit ADP nya. Fit ADP nya coba kita cari di sini. Nah, ini dia fit ADP ini. Nah, di fit ADP di kaki berapa ini? Kaki 123. Kaki 123 ini belum short nih. Saya arahkan ke sini belum short. Perhatikan di ini masih over limit di AVO. Nah, ini belum short nih. Nah, kita cek di sebelahnya. Di sebelahnya juga belum short nih. Kita menyeberang lagi. Nah, ini harusnya short nih, karena ini satu jalur nih. Nah, ini R-nya sudah short ini. Antara ADP fit ADP dan fit BAT ini sudah short. Jadi jalur 19 volt yang melewati fit ADP terjadi short. Artinya jalur 19 volt setelah fit ADP itu sudah mengalami short. Yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan langkah-langkah lain adalah yang paling sering terjadi jika kasus ini adalah kapasitor di jalur-jalur 19 ini mengalami pecah. Ada contoh pecahnya nanti saya perlihatkan. Ini jalur 19 di kapasitor. Ini kapasitor 19 volt. Kemudian mana lagi? Ini kapasitor 19 volt. Ini kapasitor 19 volt. Ini jalur 19 volt ini. Kapasitor 19 volt. Ini tidak terlalu banyak, itu kapasitor 19 volt tidak banyak. Jadi dicek-cek aja dulu sebelum dilakukan langkah-langkah yang lebih mendalam atau menyuntik ke. Nah, sebagian besar ini kapasitor ini pecah. Saya menggunakan lup atau kaca pembesar untuk melihat kondisi kapasitor ini. Biasanya langsung kedetek kapasitornya mengalami pecah. Oke, setelah yakin bahwa kapasitor tidak ada yang pecah, sekarang kita lanjut melakukan pengukuran di MOSFET. Mengukur MOSFET. Nah, MOSFET di jalur 19 juga, karena kita melakukan pemeriksaan di jalur 19. Oke, probe-nya jangan lupa diarahkan ke ground, kemudian probe merahnya mencari titik-titik yang bermasalah. Oh ya, kita kan mengukur kapasitor MOSFET. Mengukur MOSFET itu langsung saja di MOSFET-nya seperti ini.
Ini tidak perlu kita lihat nilainya, kita hanya mencari. Nah, ini kita menemukan ada MOSFET yang kedua sisinya saling terhubung. Nah, ini kan tidak boleh. Artinya ada kemungkinan, ada indikasi bahwa MOSFET ini mengalami kerusakan. Coba kita lihat di MOSFET lainnya. Nah, ketika kita mengukur MOSFET yang lainnya, ini tidak terjadi short, tidak terjadi bunyi bip. Yang lainnya kan tuh. Nah, ini juga bunyi bip. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan satu-satu. Ini juga bunyi. Kita periksa. Jika semuanya bunyi, berarti kemungkinan bukan MOSFET tersebut yang bermasalah. Tidak. Tidak. Oke, tidak. Nah, berarti ada 3 MOSFET. 1, kemudian ini 2, dan ini 3. Ada 3 MOSFET. Oh, ini belum ya. Ada 3 MOSFET yang terindikasi mengalami kerusakan atau short. Tidak belum nih. Oke, kita angkat ke 3 MOSFET ini. 1, 2, 3. Kita angkat satu-satu. Kita angkat dulu ini. Terus kita ukur lagi. Kalau masih short, kita angkat lagi ini. Kita ukur lagi. Kemudian kalau masih short, kita angkat lagi ini. Kemudian kita ukur lagi. Jadi Oke, di sini saya sudah melepas ketiga MOSFET ini. Yang tadinya saya bilang satu persatu, karena kayaknya lebih bagus saya lepas saja tiga-tiganya untuk lebih kerjanya lebih cepat. Karena ketiga-tiganya terindikasi mengalami masalah. Setelah saya melepas ketiga MOSFET ini, maka short yang tadinya masalah short yang tadinya pada mainboard ini sekarang sudah tidak ada, sudah hilang. Artinya betul bahwa ketiga MOSFET inilah yang menyebabkan short. Udah kelihatan lagi nih. Nah, itu kelihatan tuh. Over limits OL. Juga ya. Oke, di sini kita buktikan bahwa di jalur 19 volt yang tadi ini groundnya, kemudian ini 19 voltnya, kelihatan ya, ini 19 voltnya, ribet. Ini groundnya. Ini ground. Nah, ini 19 volt. Ini groundnya. Kemudian ini 19 voltnya di jalur 19 volt ini sudah tidak ada. Ini udah mulai kelihatan nih. Nah, itu. Ini jalur 19 volt ini sudah tidak short. Nih. Nah, kan shortnya sudah hilang. Ini groundnya, kemudian ini 19 voltnya. Di bagian tadi
Kemudian di bagian apa, bagian MOSFET tadi yang dilepas. Nah, ini bagian MOSFET tadi yang dilepas. Ini kita lihat, ini tadi short, ini groundnya, dan ini 19 voltnya. Oke, ini ground, ini 19 volt. Jadi jalur-jalur 19 volt otomatis semuanya akan hilang. Shortnya hilang. Nah, ini 19 resistor tadi ini sudah tidak short lagi. Ini resistor yang tadi ini sudah tidak short lagi. Kameranya tidak fokus. Nah, itu dia. Nih, tidak short. Ini juga yang short, cuman ini groundnya, ini 19 voltnya. Oke, jadi sekarang kita ukur adalah ketiga dari MOSFET ini. Nah, yang mana dari ketiga MOSFET ini yang mengalami masalah? Ini bisa langsung saja, terserah bolak-balik, karena ini persoalan short. Kita tidak menentukan N channel atau P channel, jadi tidak penting bolak-baliknya. Nah, ini sudah otomatis short. Ini juga otomatis short. Nah, ini tidak. Berarti cuman ada dua MOSFET yang mengalami gangguan. Sementara yang satunya ini tadi yang berada di sini. Nah, yang berada di ini tidak short. Nah, yang short itu di jalur ini nih. Yang ini tidak short, yang selepas ini tidak short. Cuman terindikasi short karena salah satu kakinya ground, kemudian sebelahnya terimbas short. Akhirnya ketika di ground ketika di buzzer, dia seakan-akan dia mengalami short. Nah, setelah dicabut ternyata yang short adalah kedua MOSFET yang ada di sini. Oke, kita ganti segera MOSFET-nya. Nah, oke, di sini kita sudah melakukan penggantian. Kita sudah ganti kapasitor ini dua kapasitor ini sudah kita ganti. Yang rusaknya ada di seberang sana. Nah, itu. Oke, sekarang kita dites. Sebelum dites kita buzzer dulu. Buzzer dulu. Oke, sudah tidak ada yang buzzer. Oke, kita pasang ke casingnya, kita cek. Mainboard sudah dipasang, kita pasang ininya, jacknya. Terus kita perhatikan di atas. Nah, 19 volt tetap, tidak seperti tadi turun. Nah, ini ampere juga tidak bergerak. Ini 0,03 ampere normal. Sekarang kita, jika tidak ada masalah lain, maka ini harusnya sudah bisa hidup. Nah, selesai satu kasus mati total dengan masalah masalah short 19 volt. Oke, semoga ada manfaatnya. Jika bingung, diulang-ulang, kemudian jika ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja di grup. Oke, makasih.